Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Bersama saya, Seprian Maghekung dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado. Dan rekan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Fitra Hermawan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta. Saya Alvin Ervanda dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate. hari ini kami akan membahas langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang ASN yang beraneka. Tapi sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu, apa sih itu aneka? Aneka adalah nilai-nilai dasar ASN yang diperlukan untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional. Aneka adalah akronim dari yang pertama, akuntabilitas, yang merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kelima, anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, dapat disuap, dan tidak bermoral. Jenis-jenis korupsi diantaranya adalah yang pertama, kerugian negara, kedua, suap menyuap, ketiga, pemerasan, keempat, perbuatan curang, lima, penggelapan dalam jabatan, enam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh, gratifikasi. Oke teman-teman, sebelumnya teman saya Seprian Makaekung telah menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gagasan ASN dalam beraneka. Yang pertama tentang akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Sementara itu, indikator adanya akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintah antara lain terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terwujudnya masyarakat madani yang berintegritas dengan pemerintah, terciptanya good governance, dan terciptanya tujuan nasional yakni Indonesia Jaya, adanya dukungan serta legitimasi masyarakat terhadap pemerintah, adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah tentang gagasan ASN, yaitu tentang nasionalisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus objektif, jujur, transparan. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar.
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah tentang etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok. Khusus sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satunya adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Juga kode etik dan kode perilaku sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Jaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kalau menurut Saudara Fian, gagasan apa saja yang bisa dilakukan agar ASN bisa menerapkan nilai-nilai pada aspek komitmen mutu dan anti korupsi? Baik, kita ambil contoh untuk komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan sikap menjaga keefektifan, efisiensi, dan inovasi kerja demi mencapai mutu atau kualitas tertentu. Mutu PNS dalam menjalankan tugas hendaknya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Ada tuntutan kreativitas bagi setiap individu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Komitmen mutu berkaitan erat dengan manajemen mutu, dan manajemen mutu itu sendiri merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, ataupun lingkungannya. Dan selanjutnya adalah anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap tegas memerangi korupsi. Memutus mata rantai korupsi dapat diawali dari diri sendiri, baik itu korupsi waktu, korupsi uang, maupun korupsi tugas. Setiap individu hendaknya dapat menjadi pengingat bagi dirinya masing-masing. Contohnya berada di lokasi sebelum jam kerja dimulai, tidak meninggalkan tempat kerja tanpa alasan jelas sebelum jam kerja usai, dan tidak menggunakan uang negara untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sebagai ASN yang profesional dan memegang teguh prinsip anti korupsi, seseorang ASN diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai dasar-dasar anti korupsi dalam kehidupan sehari-harinya yang meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kesimpulannya adalah ASN wajib mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Aneka. Tidak harus melakukan hal-hal besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. ASN Beraneka Indonesia Jaya.